Robi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam halaqah yang semoga bisa menjadi wasilah kebaikan buat kita semuanya. Wasilah kita untuk bisa mengilmui diri kita, menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, bahwa ada tempat yang lebih kekal, kampung halaman kita semuanya, surganya Allah, yang semoga Allah mudahkan kita semua, berikan petunjuknya untuk kita semua agar kita bisa senantiasa menjaga diri kita agar selalu dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, teladan kita semuanya, manusia biasa yang luar biasa, yang tidak pernah lelah untuk menyampaikan risalahnya Allah. Dan alhamdulillah hari ini sampai ke kita risalah tersebut. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk bisa mengenali beliau, menumbuhkan cinta di hati-hati kita, dan kelak nanti di surganya Allah pertemukan kita dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan salam senantiasa tercurahkan juga pada keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah, sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut, tabi'ihim, para ulama, guru-guru kita semuanya, dan juga umat Islam yang senantiasa istiqomah untuk menegakkan ajaran dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tidak terasa uh, sepekan lagi ya, kurang lebih sepekan lagi ya, sepekan lebih dikit. Nanti tinggal kita tunggu hilal apa sidang isbat ya dari pemerintah. Kan insya Allah kan sidang isbatnya tanggal 17 ya, 17 malam. Apabila nanti terlihat bulan, maka kita eh, apa namanya umat Islam di Indonesia saum Ramadan ya pada tanggal 18 bareng dengan teman-teman yang Muhammadiyah ya. Namun kalau belum terlihat hilal maka kita berpuasa di tanggal 19 ya, 19 Februari. Eh, Satu hal yang pasti teman-teman semuanya sebagai seorang yang beriman maka ada suatu adab yang harus kita jalankan, yaitu kita mengilmui diri kita sebelum kita beramal solih. Nah, hari ini insya Allah kita akan diskusikan tentang puasa ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang paham tentang saum ya. Tapi mudah-mudahan diskusi kita malam ini bagi yang sudah paham bisa menjadi pengingat, bagi yang belum paham menjadi paham, dan yang pasti mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kita bisa mengamalkan nanti di bulan Ramadan ya. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang fikih puasa ya atau fikih saum ya, fikih saum.
Jadi kalau secara bahasa, teman-teman semuanya, saum, ya, saum tuh. Itu artinya al-kafu ya, al-imsak, artinya menahan diri. Ini kalau di tafsir atau bari ya di jilid 3 itu di halaman 409 ya. Atau di kitab Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 431. Itu so, puasa itu berasal kata saum. Saum itu dari kata al-kafu atau al-imsak yang artinya menahan diri. Ya, menahan diri. Ini secara istilah ya. Secara bahasa, secara bahasa. Secara istilah eh, Imam Ibnu Katsir itu mendefinisikan bahwa saum itu adalah kita menahan diri kita dari makan, minum dan hubungan suami istri, ya. Jadi kita menahan diri kita dari 3 hal itu. Dari makan, minum dan hubungan suami istri, ya. Dengan niat ikhlas, dengan niat ikhlas, ya. Hmm. Ya, ya Kak Tiwi nggak apa-apa, insya Allah. Dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, ya karena Allah Ta'ala. Kalau Syekh Syekh, Syekh Said Sabik itu mengatakan bahwa dalam itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Dan dibarengi dengan niat. Nah, berarti sini ada niat ya, ada niat di sini. Kalau di Fiqh Sunnah, itu di Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa penyebutan niat kurbah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam definisi ibadah itu harusnya ada ya, harus ada. Jadi agar berbeda dengan aktivitas duniawi. Seperti itu. Jadi kan itu orang-orang yang dia saum hanya untuk misalnya menjaga kesehatan atau dia saum hanya untuk apa namanya tuh diet diet menguruskan badan ya. Ya, ini kita harus bisa membedakan kalau saum yang untuk ibadah itu maka kita harus menghadirkan niat niat karena Allah ya. Niat ibadah karena Allah. Kalau di Imam Syafi'i itu niat itu suatu hal yang penting ya. Jadi suatu hal yang sangat penting dan selalu dimasukkan dalam rukun-rukun ibadah. Makanya kalau di Imam Syafi'i itu eh, kalau kita mau saum ya, saum Ramadan ya, itu kita diharuskan niat malam ya, malam sebelum tidur biasanya. Atau paling telat ya sebelum azan subuh gitu ya. Jadi kita harus menghadirkan niat saum Ramadan wajib karena Allah itu paling telat itu sebelum sebelum subuh. Jadi Imam Syafi'i ya. Beda dengan saum sunnah ya. Kalau saum sunnah itu kita misalnya nggak ada niat saum apa-apa nih. Terus kita nggak makan nih dari pagi, dari subuh ya, dari subuh sampai jam 10 misalnya. Lalu kita niatkan saum sunnah itu dibolehkan. Kalau saum sunnah ya. Tapi kalau saum Ramadan, dia harus dihadirkan niatnya sebelum azan subuh. Ya, seperti itu. Makanya kalau Imam Syafi'i itu suka ada niat yang 1 bulan penuh tuh ya. Saum Ramadan 1 bulan penuh. Itu ya, jadi itu definisi dari saum atau puasa. Kalau keutamaannya, nah ini kan kita harus paham ya tentang keutamaan dari saum itu dan tujuannya apa. Jadi ibadah puasa itu memiliki banyak sekali keutamaan teman-teman semua. Baik keutamaan secara umum maupun keutamaan secara khusus, tergantung jenis saumnya apa ya. Nah, lalu keistimewaan secara umum itu banyak kita temukan di hadis-hadis ya, atau di contohnya di hadis qudsi ada ya, bahwa ini perkataan Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya. Setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, kata Allah ya. Dan akulah yang akan membalasnya. Gitu. Jadi ini hadis riwayat Bukhari.
Jadi kalau puasa itu uh, langsung nanti Allah yang akan membalasnya, utamaannya ya. Atau di ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Atau di hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Nah, ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Ya, Masya Allah ya. Dan tidak ada yang memasukinya melaluinya kecuali mereka, maksud orang-orang yang berpuasa itu. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa gitu. Maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Jadi Allah telah menyiapkan surga ya, namanya surga Ar-Royan. Itu surga yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau ada lagi hadis yang lain. eh, Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai dibandingkan bau kasturi. Ya, ini sering kita dengar ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sering jadi kadang-kadang sering jadi bercandaan kita ya. Ya udah kita kalau puasa nggak usah sikat gigi karena apa namanya baunya kan lebih wangi daripada bau kasturi. Enggak juga ya, itu salah ya, salah penafsiran. Tetap kita harus siwak ya, bersiwak atau sikat gigi ya, seperti itu. Terus ada pertanyaan, makruh nggak? Gimana hukumnya kalau sikat gigi lagi puasa? Nanti ada ya, hukumnya adalah makruh ya. Makruh kalau dilakukan pada siang hari. Ya. Nah, kalau dalam kaitannya saum Ramadan, nah ini kan tadi kan secara umum ya. Keutamaan-keutamaan puasa secara umum. Bagaimana dengan keutamaan-keutamaan dari saum Ramadan? Nah, Masya Allah ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, nah kan teman-teman karena iman. Jadi dia berpuasa itu karena iman, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ingin kurus atau bukan karena ingin apapun itu, tapi karena iman dan mencari ridho Allah ya. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari, hadis Imam Bukhari ya. Atau di hadis lain dikatakan sholat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa di antara mereka jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dan yang sama-sama kita pahami yang tadi saya sampaikan di awal bahwa puasa itu memiliki tujuan yang mulia teman-teman semua, yaitu agar orang-orang beriman menggapai derajat takwa. Ada hal yang menarik di sini di surat Al-Baqarah 183 bahwa yang Allah seru adalah orang-orang beriman. Ya. Jadi Allah hanya mengajak orang-orang beriman. Yang Allah panggil orang-orang yang beriman. Maka yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman, gitu. Ya. Jadi Allah nggak mengatakan ya ayuhan nas, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang beriman yang diajak sama Allah untuk berpuasa, yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum sebelum kamu. Karena teman-teman ternyata syariat puasa itu tidak hanya terjadi pada zaman Rasulullah SAW, tidak hanya syariatnya Rasulullah SAW, tapi juga syariat dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan bahwa puasa itu adalah satu hal yang diwajibkan bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, kalau kita merasa beriman, maka kita wajib untuk saum Ramadan ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya kecuali tadi yang saya sebutkan di awal itu, kecuali orang-orang yang sedang haid itu ya, pasti ya. Lalu orang-orang yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang safar
atau orang-orang yang tidak kuat untuk berpuasa karena dia sakit yang menahun atau karena sudah tua, tua lemah. Selebihnya tidak ada alasan untuk dia tidak berpuasa. Ya, ini ini nih apa beli baju Lebaran ke Tanah Abang, muter-muter, terus capek, terus buka puasa, boleh nggak? Ya, nah itu ya, ini yang kitanya harus pintar-pintar ya teman-teman. Kalau kita nggak kuat, berarti jangan coba-coba ke Tanah Abang ketika puasa, ya. Tapi kalau kitanya kuat ya nggak apa-apa, silakan aja, gitu ya. Jadi jangan mendahulukan yang tidak wajib, lalu lalu meninggalkan yang wajib. Tapi kalau misalnya kita pergi, misalnya safar, safar, lalu kita tidak kuat untuk berpuasa, bolehkah kita berbuka? Dibolehkan. Itu rukso yang Allah berikan bagi orang-orang yang sedang safar untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nanti dia akan menggantinya di hari yang lain sesuai dengan waktu hari yang ditinggalkan. Itu dibolehkan. Ya. Jadi Allah itu memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa agar dia bertakwa, agar menaiki level takwa. Nah, ini adalah tujuan yang kita capai bahwa kita puasa bulan Ramadan ingin bertakwa, ya, takwa. Takwa itu adalah mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kalau kata Umar bin Khattab, takwa itu adalah engkau berjalan di dalam yang di tengah-tengahnya itu banyak duri-duri. Yang ketika engkau berjalan maka engkau akan berhati-hati agar tidak terkena duri-duri itu. Itulah takwa. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu teman-teman adalah orang-orang yang hati-hati dalam melakukan suatu hal. Dia tidak akan apa ya maksudnya untuk hal-hal yang syubhat saja dia tinggalkan gitu ya. Apalagi hal-hal yang sifatnya haram seperti itu. Ya. Itu ya, jadi itu adalah keutamaan-keutamaan puasa khususnya bulan Ramadan ya. Tapi ada selain itu ada beberapa hikmah berpuasa ya. Selain tadi karena ketaatan kepada Allah dan juga karena untuk meraih takwa, jadi Allah pun eh, menghadirkan syariat puasa ini agar kita bisa berempati dengan orang lain ya, dengan orang lain. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang susah makan ya. Kalau kita kan alhamdulillah sampai hari ini masih Allah berikan rezeki untuk bisa kita makan setiap hari ya dengan mudah. Nah, di luar sana banyak orang-orang yang tidak yang Allah uji dengan kelaparan gitu ya. Nah, akhirnya timbullah rasa saling berbagi di antara kita, rasa empati sosial ya. Makanya kita bisa apa? Zakat fitrah, terus memberi makan orang yang berpuasa itu utamanya luar biasa ya. Memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Itu suatu hal yang Masya Allah. Kata Rasulullah, walaupun engkau hanya memberikan air, ya, walaupun engkau hanya memberikan air atau satu butir kurma untuk orang yang berbuka puasa itu kebaikannya luar biasa. Ya. Dan yang pasti teman-teman, walaupun kita nggak niatkan kita puasa itu untuk sehat ataupun apa ya, pasti Allah akan berikan kita kesehatan, ya. Karena puasa itu memang untuk memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Karena ada apa itu ya. Nah, nanti kalau dia mau nanya silakan aja nggak apa ya. Hukum puasa. Nah, hukum puasa itu ada yang hukum ini kita ngomongin puasa secara umum ya. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang terlarang. Wah, kita nggak boleh puasa nih terlarangnya. Dan ada yang mubah. Kalau yang fardu yang wajib puasa apa? Besok nih ya, puasa Ramadan ya. Terus juga kodo mengganti Ramadan. Teman-teman yang belum bayar puasa, masih ada waktu seminggu lagi untuk kita bisa bayar puasa. Silakan bisa dibayar tuh puasanya ya. Tapi kalau yang sudah bayar, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi yang belum selesai hutang-hutangnya, kodonya segera dibayar karena sudah mau masuk Ramadan
kembali. Ini wajib ya, wajib untuk dilakukan. Lalu ada nazar. Nah, nazar pun wajib untuk dilakukan. Contohnya misalnya kita contohnya kita bernazar mau puasa 3 hari kalau nanti lulus ujian misalnya. Itu maka kita wajib untuk mengerjakan puasa tersebut. Ya, seperti itu. Tadi yang saya sampaikan, kalau kodo puasa itu hanya bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena dia sakit atau safar, ya, entah itu safar. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya ada yang punya nazar itu pun juga wajib ya, wajib untuk em, berpuasa. Apa sih syarat syarat umumnya berpuasa Ramadan itu dia harus dia Islam pasti ya. Islam, berakal, balik, sudah balik ya. Tahu atas kewajibannya, gitu ya. Jadi itu adalah syaratnya untuk bisa puasa Ramadan. Kalau syarat khususnya sehat, dia bermukim, tidak sedang berpergian jauh dan dia bersih dari haid dan nifas. Ya. Jadi kalau kita pulang kampung nih teman-teman, kita pulang kampung misalnya ke daerah Sumatera ya, yang secara kilometer sudah memenuhi kategori safar. Kalau ada orang yang berbuka puasa, kita nggak boleh mencemooh ya, karena emang itu kan satu rukso yang Allah berikan buat buat orang-orang yang safar, seperti itu. Ya, jadi kita nggak boleh deh misalnya, ih gitu aja nggak kuat gitu. Jangan ya, karena itu kan ada rukso yang sudah Allah berikan buat orang-orang yang safar. Kalau dia nggak berbuka ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau berbuka pun tidak apa-apa, gitu, tidak mengapa. Ya, kalau yang sunnah itu misalnya apa namanya puasa Senin Kemis ya, yang sering kita lakukan. Puasa Ayamul Bid. Tahu teman Ayamul Bid? Ayamul Bid itu yang tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Setiap bulan Komariah ya. Sebelah bulan Komariah, itu bulan Hijriyah ya. Nah, terus ada puasa Arafah yang kita suka lakukan di tanggal 9 Zulhijjah. Ada puasa Asyura itu tanggal 9, 10 atau 10, 11 Muharram. Ada puasa Daud. Nah, ini puasa Daud adalah puasa yang tertinggi. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud, di mana engkau sehari berbuka, sehari berpuasa. Yaitu yang paling tertinggi, puasa Nabi Daud ya. Ya. Dan ada juga puasa-puasa di bulan Zulhijjah yang dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah itu juga dibolehkan puasa sunnah ya. Seperti itu. 6 hari Syawal. Nah, 6 hari Syawal nanti habis Idul Fitri ini kita bisa puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa-puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, kalau yang terlarang yang mana? Jadi teman-teman ada juga yang kita nggak dibolehkan berpuasa. Misalnya, contoh ya, eh, puasa di hari apa namanya di hari Jumat, tapi kita nggak barengin dengan puasa sehari sebelum atau setelahnya. Itu apa namanya eh, ini ya apa makruh ya makruh makruh gitu ya. Jadi kalau kita puasa nih di hari Jumat, di hari Sabtu, ini puasa sunnah ya, puasa di sunnah di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Ahad ya. Nah kita cuma puasa hari itu doang, misalnya cuma cuma hari Jumat doang atau cuma hari Sabtu aja atau cuma Ahad saja itu makanya makruh. Kecuali kita barengin dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya itu dibolehkan. Kecuali ya teman-teman kecuali memang sebab khusus, misalnya kayak orang-orang yang biasa Daud, nah itu dibolehkan. Jadi kalau orang yang biasa Daud, dia boleh tuh puasa hari Jumat aja, puasa Sabtu aja atau puasa Ahad aja. Ketika memang jadwal saum Daudnya saat itu, tuh ya. Kalau atau lagi apa namanya itu ada puasa Arafah, pas banget aku cuma hari Jumat ya itu boleh. Tapi kalau atau puasa kodo itu dibolehkan juga, ya.
Jadi yang nggak boleh itu kalau kita itu puasa di hari Jumat saja, Sabtu saja atau Ahad saja, tapi nggak ada ketentuan khususnya itu nggak boleh. Itu makruh ya, makruh ya. Makruh itu bukan berarti haram ya, makruh. Mah, Afwan. Hmm? Silakan Mbak Winda. Hmm, kalau itu kan nggak boleh puasa di hari Jumat aja atau Sabtu aja gitu ya. Tapi Hmm, kalau untuk memulai, apakah boleh memulai puasa gitu di hari boleh, misalnya? Oh boleh. boleh. Misalnya kan jadi puasanya hari Jumat Sabtu gitu ya. Puasanya ini hari Jumat dan hari Sabtu itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia Jumat aja, bukan nggak boleh sih makruh ya. Makruh itu artinya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kalau makruh itu. Jadi misalnya dia Jumat aja nih ya, dia Kamisnya nggak puasa, Sabtunya nggak puasa itu nggak itu makruh. Kalau Sabtu aja misalnya, Jumatnya nggak puasa, Ahadnya nggak puasa itu makruh gitu ya. Tapi kalau kata tadi kayak Mbak Sofia bilang, boleh nggak kalau mulainya hari Jumat gitu. Nanti puasanya Jumat, Sabtu, Ahad itu boleh. Itu dibolehkan ya, seperti itu. Ada satu lagi yang makruh selain yang tadi itu, yang makruh itu satu lagi adalah puasa yang tidak pernah berbuka. Itu nggak boleh ya. Jadi dia puasa terus nyambung. Hari ini puasa, udah azan maghrib masih puasa aja terus. Jadi dia puasa terus. Itu nggak boleh ya. Makruh. Jadi saking semangatnya puasa, sahur nih hari Jumat, buka-buka hari Sabtu misalnya. Atau hari Ahad ya. Itu nggak boleh. Itu makruh ya. Makruh. Hmm. Nah, sampai Senin kan Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Boleh Ya. gitu? Boleh, asal sahur, lalu nanti berbuka di maghrib, besoknya sahur lagi, berbuka di maghrib lagi, gitu. Ya, Boleh. boleh. Ya. Ya, lalu yang itu yang makruh. Kalau yang haram, nah ini nih, haram itu puasa di hari Idul Fitri. Nah itu rajin banget puasa di hari Idul Fitri itu nggak boleh haram ya. Kalau kata Rasulullah SAW tuh Idul Fitri itu adalah waktunya kita makan-makan, hari makan. Ya, jadi kita boleh makan, tapi jangan berlebihan ya. Jadi kalau kata Rasulullah tuh Idul Fitri itu adalah hari makan, hari minum, dan hari berzikir. Ya, Hari makan. hari nonton. Dan juga misalnya haram itu puasa Ini di hari Idul Adha itu nggak boleh juga ya. Idul Adha sama hari tasyrik itu nggak boleh. Jadi tanggal tanggal satu yang nggak boleh satu syawal hari haram ya. Satu Syawal tuh haram puasa kita. Terus tanggal 10 Zulhijjah itu haram. Ya. 11, 12, 13 Zulhijjah itu juga haram. Karena sedang banyaknya daging. Ya, jadi tuh haram. Jadi, ayah Uma Hah? Kenapa? Silakan. mau tanya, kalau misalnya kayak puasa kan kita beda nih. Kadang orang orang tua nih ada perbedaan hari ya kayak dari pemerintah sama Muhammadiyah lah kayak kemarin kan gitu. Cuma Heeh. kan em, kadang ini masih puasa apa enggak ya? Karena orang tuanya udah lebaran duluan nih gitu. Mm-mm. Itu kayak gitu gimana tuh? Nah, kalau kita ikut pemerintah, berarti ya mulainya ikut pemerintah, apa? Nanti kita Idul Fitri ikut pemerintah, gitu. Kalau kita pakai itu ya, pakai ikut pemerintah. Tapi kalau misalnya kita Eh, ikut Muhammadiyah, ya berarti mulainya ikut Muhammadiyah, Lebarannya juga ikut Muhammadiyah. maksudku Ya, orang orang tuanya ini beda beda rumah sih, tapi iya, Mm. oh jadi kita tetap aja puasa tuh ya. Iya, kita tetap puasa. Jadi jangan jangan ambil puasa yang belakangan, terus Lebarannya yang duluan. Duluan. Jangan. Misalnya, misalnya kita itu ada yang belakangan tuh tanggal 19 gitu ya. Ya, kita Iya. itu aja tanggal 19 jangan tanggal 18. Tapi pas Idul Fitri ada yang lebih duluan nih. Kita ambilan duluan, jangan. Jadi kalau kita memang ikut pemerintah dengan menggunakan sistem hilal ya, pemerintah kan yang hilal ya, maka Mm-mm. kita ya mulainya dan nanti berbukanya di Idul Fitri itu ya ikut dengan sistem hilal gitu. Hmm. Tapi kalau kita misalnya ikut yang Muhammadiyah sistem hisap ya, itu kan apa dia kan pakai hisap ya. Maka kita mengikuti
Muhammadiyah gitu nggak apa-apa ya. Semuanya kan ada ilmunya. Yang Muhammadiyah dibolehkan, yang pemerintah juga dibolehkan. Seperti itu. Yang nggak boleh tuh itu yang apa tuh? Ada kan ya, pernah sering kita dengar, dia tuh 3 hari lebih cepat tuh. Ada di mana tuh ya? Apa ya? Di Padang apa di mana ya gitu ya? Iya. Ada gitu. Jadi dia tuh 3 hari lebih cepat terus apa? Lebarannya apa puasanya gitu. Nggak tahu pakai nisab apa itu. Nisab apa pakai sistem apa? Kayak gitu. Jadi kita biarpun orang tua kita misalnya beliau beliau apa dengan pakai Imam Muhammadiyah misalnya kita pakai pemerintah nggak apa-apa gitu, kita masing-masing aja nggak apa-apa, saling menghormati aja karena kan semua ada dasar ilmunya ya, insya Allah. Kayak gitu ya, jadi gitu. Nah, jadi kalau yang haram tadi ya, Idul Fitri, Idul Adha sama hari tasyrik ya nggak boleh puasa ya, seperti itu. Dan nggak boleh juga kita puasa sepanjang tahun, jadi setiap hari puasa. Maksudnya ini berbuka, tapi dia sepanjang tahun. Kalau Nabi Daud kan, kalau puasa Daud kan sehari puasa, sehari nggak puasa gitu ya. Kalau Daud ya, sehari puasa, sehari nggak puasa gitu ya. Tapi kalau ini sepanjang Maaf, Wan. tahun, ya silakan. Apakah puasa Daud itu harus 40 hari, Umar? Enggak, Oh, nggak ada dalilnya. Kalau puasa Daud itu kita saum Daud ini niat saum Daud ya, semampu kita ya. Kalau pada hari itu kita diundang makan ya buka aja, berbuka. Karena kan kita, jadi tinggi teman-teman, kalau saum sunnah ya, kita niat aja. Misalnya, saya mau saum Daud hari ini gitu ya. Tiba-tiba siang hari ada yang ngajak kita makan, ngundang makan. Ayo teh makan teh gitu. Kita lihat dulu ya. Kalau dia ngundang-ngundang yang biasa aja, maksudnya emang yang semua saudara biasa, ya berarti kita bilang lagi saum gitu misalnya ya. Oh ya udah teh nggak apa-apa teh lain kali. Nah, itu kan udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ada orang, misalnya orang-orang khusus yang dia ketemu kita cuma setahun sekali atau sebulan atau ya sejarang-jarang banget lah ketemu kita, terus yuk makan yuk ya gitu. Itu kan undangan ya, maka kita disunahkan berbuka gitu. Biarpun kita udah puasa dari pagi sampai siang, ya udah kita berbuka aja gitu. Mudah-mudahan dapat pahala puasanya ya. Semoga gitu ya, mudah-mudahan. Jadi ada adabnya. Jadi kalau emang itu sunnah, ya maka kita ya di apa disunahkan berbuka gitu. Jadi kalau kayak tadi Saum Daud, udah nih Saum Daud, Senin udah puasa Daud nih kan Rabu ya, berarti ya Rabu Daud. Di Rabu itu ada yang ngajakin berbuka apa makan gitu ya, misalnya undang makan ya, undang makan, maka ya sudah kita tidak berpuasa pada hari siang itu. Jadi kita berbuka. Seperti itu. Atau yang punya suami ya, misalnya ada yang punya suami, yang punya suami ya, misalnya lagi puasa terus tiba-tiba suaminya ngajakin sesuatu apa yang lain gitu ya, ya maka kita ya harus mentaati suami kita seperti itu. Ya jadi kalau istri yang punya suaminya, yang istri, kalau istri itu dia istri kalau saum sunnah itu harus dapat ridho suaminya gitu ya. Jadi jangan jangan marah-marah, maksudnya marah-marah lagi puasa sunnah gitu. Ya jangan seperti itu karena tetap kewajibannya pada suaminya ya. Seperti itu. Tapi kalau suaminya ridho misalnya lagi lagi saum sunnah ya misalnya. Terus apa namanya? Oh ya ya udah nggak apa-apa saum sunnah aja gitu. Diizinkan sama suaminya ya berarti udah aman sampai nanti maghrib gitu. Seperti itu. Ya jadi kalau suaminya ridho ya diteruskan. Tapi kalau suaminya tetap memaksa berarti harus dibatalkan puasa. Oh, ngundangnya maghrib katanya. Oh iya ya. Harusnya ngundangnya maghrib ya, Nang? maaf, Wan. Iya, Izin, boleh bacain kolom chat ya boleh. dari Silakan. pertanyaan teman-teman, Umar? Mm-mm. Dan Ini sebentar, di sebentar, sini ya? sebentar dulu. Oh iya. Ya, nanti makruh juga, makruh kalau kita lagi sakit berat puasa itu juga nggak boleh ya. Itu makruh. Malah kita kalau lagi sakit berat ya, sakit berat nih ya. Tapi kalau sakitnya nggak berat ya nggak apa-apa. Itu makruh kalau kita berpuasa karena itu membahayakan dan menolak rukhsah. Jadi teman-teman harus dipahami bahwa rukhsah itu adalah suatu hadiah yang Allah berikan buat kita. Ya, jadi kita dan Allah senang kalau kita menggunakan rukhsahnya gitu. Misal kita lagi bepergian, benar-benar nggak kuat nih badan kita, maka kita ngambil rukhsah tidak berpuasa itu, masya Allah Allah tuh senang ya.
Lebih beda ya kalau kita kuat baru beda ya, beda cerita ya. Gitu ya. Tadi ya yang saya sampaikan tadi tadi ya terakhir hukumnya haram bagi istri, hukumnya haram bagi istri di saat suami memerlukan dirinya, ia memilih puasa sunnah itu haram. Kecuali kalau puasa Ramadan, beda ya teman-teman. Kalau puasa Ramadan jangan macam-macam. Karena kalau puasa Ramadan, kalau kita melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka itu berat kafaratnya. Kita harus apa namanya tuh puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Maksudnya 60 hari berturut-turut tuh ya puasanya, hukumannya tuh ya. Atau kita memberi makan 60 orang miskin. Gitu. Jadi kalau yang wajib Ramadan maka tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan apa hubungan suami istri ya. Tapi kalau puasa sunnah ketika suami meminta maka lalu istri menolak karena alasannya puasa sunnah, maka itu hukumnya haram buat istri puasa sunnah. Seperti itu ya. Jadi kita mulai membedakan apa bisa membedakan mana yang wajib, mana yang memang sifatnya sunnah. Silakan Mbak Sofia dibacakan itu. Ini dari Kak Cae. Uma, kalau tidak puasa Ramadan karena perihal hamil atau menyusui, gantinya fidyah atau kode puasa dua-duanya karena gantinya fidyah atau kode puasa atau dua-duanya. Karena saya baca beberapa referensi beda-beda, baiknya gimana kah? Ini mau dijawab dulu mah atau eh, ada satu pertanyaan lagi nih, Uma? Sebentar saya lihat. Oh, dijawab dulu ya. Itu Ya. kalau dia tidak berpuasa karena hamil ya. Kita lihat dulu alasannya. Alasan apa namanya? Bapaknya sama ibunya. Oh, bapak sama ibunya. Alasan dia nggak puasa karena dirinya atau karena bayinya? Bayinya. Bayinya. Ya, kalau beliau apa yang apa ibu hamil ini berpuasa tidak berpuasa karena khawatir dengan dirinya, maka dia hanya membayar kodok ya, kodok puasa pada hari yang lain ya. Tapi kalau dia misalnya tidak berpuasa karena dia khawatir dengan bayinya, maka dia harus bayar kodok puasa dan membayar fidyah. Fidyahnya itu sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya dia dokter bilang nih, ibu kalau ibu puasa nanti bayi ibu begini 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 gitu. Dokter ngomong gitu ya. Misal gitu ya. Lalu dia merasa khawatir dengan kondisi bayinya, maka dia memutuskan tidak berpuasa. Dibolehkan. Nanti setelah setelah dia lahiran, dia selesai nifas gitu ya, maka dia membayar eh kodok ya, kodok puasa itu sejumlah hari yang ditinggalkan, ditambah dia membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin ya, apa sesuai dengan apa yang dia makan pada hari itu, satu hari ya. Misalnya dia kalau makan itu sehari 50.000 misalnya, maka dia cari orang miskin untuk diberikan 50.000 itu seperti itu. Dikalikan harinya, dikalikan harinya seperti itu. Jadi tapi kalau dia khawatir, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir dirinya, tapi ini jarang ada ya. Khawatir dirinya maka cukup membayar kodoknya aja, kodok puasanya aja, mengganti kodok puasanya. Seperti itu fikihnya. Kalau yang untuk ibu hamil, jadi lihat alasan kenapa dia meninggal apa tidak berpuasanya itu. Seperti itu. Walau alam bisawab. Silakan Mbak Sofia yang lainnya. Kemudian dari Kak Frizky, Mm-mm. kalau misalnya kita pernah punya hutang puasa waktu dulu tapi kita lupa berapa jumlah hutangnya, itu bayarnya gimana, Uma? Yang pertama ditobatin dulu ya. Kita tobat dulu sama Allah karena kita telah lalai. Ya, sholat tobat.
ya, karena kita sudah lalai meninggalkan saum Ramadan dan tidak menggantinya di hari yang lain. Lalu yang kedua, diyakini saja berapa hari yang ditinggalkan itu lalu kita bayarkan kodonya. Maksudnya kita ganti kodonya. Ya, jadi kita ganti. Jadi nggak ada ya teman-teman, nggak ada bayar fidyah karena kita tidak mampu puasa. Maksudnya gini loh, kan ada nih orang-orang yang eh, dia tuh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dia eh, apa namanya, dia dalam kondisi karena dia bukan 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 orang tua ya, bukan orang tua yang sudah sepuh banget dan juga bukan orang yang sakit sakit yang nggak kunjung sembuh, bukan itu. Maka dia hanya mengganti kodonya di hari yang lain tanpa harus membayar fidyah ya. Nah, itu berapa hari harus menggantinya karena kan udah lama banget ya. Diyakini saja, diyakini berapa harinya gitu. Tapi harus jujur ya. Maksudnya yakin, ngomong sama hati sendiri gitu ya. Udah saya yakin 10 hari misalnya. Udah dibayarkan 10 hari, diganti kodonya dengan 10 hari. Seperti itu. Diganti kode puasanya dengan 10 hari. Lalu berazam tidak lagi mengulang kelalaiannya itu. Seperti itu. Ya, nanti kan Allah Maha Pengampun ya, Allah Maha Penyayang. Tapi jangan diyakini 1 hari, misalnya udah 1 hari aja. Jadi diyakini aja berapa hari yang ditinggalkan, lalu diganti kodonya, lalu setelah itu jangan lagi mengulang kelalaiannya. Seperti itu. Tadi Mbak Rena nanya kalau fidyah berupa makan atau uang gitu ya. Boleh dua-duanya Mbak Rena. Kita boleh dengan makanan yang kita makan, kita kasih ke orang miskin gitu ya. Sejumlah hari yang kita tinggalkan eh, puasanya itu. Boleh juga dikonversikan dengan uang, gitu. Boleh dikonversikan dengan uang. Jadi kalau bayar video itu ada boleh boleh keduanya. Seperti itu, yang memudahkan saja. Seperti ya. Itu insya Allah. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup, Uma. Nah, ya. Jadi teman-teman, kalau kalau saya boleh ini ya menyampaikan, kita itu kalau habis saum, saum Ramadan, segeralah segeralah mengganti puasa kita di bulan Syawal malah kalau bisa teman-teman. Di bulan Syawal atau misalnya di bulan ya setelah Syawal ya. Kalau misalnya Syawalnya kayaknya masih ngos-ngosan misalnya. Misalnya masih capek gitu misalnya. Ya setelah Syawal itu kita ganti. Tapi jangan sampai di ujung mau Sya'ban baru kita ganti Ramadan kita. Kecuali ya, kecuali kita tuh bener-bener sibuk banget. Yang setiap harinya kita tuh apa namanya? Setiap harinya tuh kita misalnya kayak Bunda Aisyah. Bunda Aisyah pernah ada hadisnya. Pernah di suatu waktu ya, ini bukan bukan pelegalan ya. Pernah di suatu waktu Bunda Aisyah itu sibuk sekali pada tahun itu. Beliau menemani Rasulullah SAW perang. Jadi itu nggak berhenti berhenti. Akhirnya beliau itu baru bisa mengganti puasanya di bulan Sya'ban, gitu. Dibolehkan di bulan Sya'ban kalau memang ternyata itu ada apa ya? Maksudnya ada hal-hal yang sangat mendesak gitu yang membuat itu tidak bisa berpuasa gitu. Misalnya maaf jangan sampai ya nuzul minjalik. Misalnya karena tadi ya kesibukan yang luar biasa yang tidak bisa membuat orang itu berpuasa karena karena kondisi fisik yang nggak memungkinkan atau misalnya karena nuzul minjalik karena sakit misalnya. Karena sakit dan tidak kunjung sembuh atau karena itu ibu-ibu hamil yang habis hamil menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Nah, itu ada kan ya yang punya dikasih hadiah begitu ya. Nah, itu baru ada ruksa-ruksa yang Allah berikan. Tapi kalau misal kita misalnya aktivitas kita masih bisa dalam tataran yang misalnya masih mudah gitu ya. Terus juga alhamdulillah Allah kasih kita sehat dan kita juga tidak dalam kondisi lagi menyusui atau ibu hamil gitu misalnya. Ya, maka segeralah kita bayarkan puasa kita. Seperti itu. Dibayarkan puasa kita. Mana yang lebih utama puasa Syawal apa mengganti? Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat pertama itu mengatakan bahwa eh, kita puasa
puasa Syawal dulu sunnah. Karena timbangannya adalah kalau puasa sunnah Syawal adanya hanya di bulan Syawal. Kalau puasa ganti bisa di bulan-bulan yang lain. Itu pendapat pertama, ya. Jadi didahulukan yang Syawal dibandingkan yang ganti. Tapi pendapat yang kedua ada ini ulama dua-duanya ya. Pendapat kedua mengatakan hadis yang mengatakan ada hadis itu ya. Barang siapa yang dia puasa 30 hari di bulan Ramadan, lalu dia mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya ampunan pahala ampunan dosa. Maka baginya ampunan dosa gitu ya dari dosa-dosa yang sebelumnya seperti itu. Nah, di situ ulama menerjemahkan bahwa berarti kita kalau misalnya ingin puasa Syawal, kita sempurnakan dulu puasa Ramadan kita itu. Seperti itu. Makanya ulama yang pendapat kedua nih mengatakan mendahulukan yang ganti dulu. Jadi kita misalnya kita utangnya 10 hari, maka kita bayar dulu 10 hari di bulan Syawal. Lalu setelah itu kita saum sunnah Syawal 6 hari. Gitu. Ya. Itu alasan dari pendapat yang kedua. Selain itu pendapat yang kedua juga memiliki alasan bahwa yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah gitu. Kalau apa namanya? Kalau saum kodo itu kan wajib dibayar gitu, wajib diganti. Kalau saum Syawal kan sunnah sifatnya. Artinya tidak mengerjakan pun tidak berdosa gitu ya. Walaupun keutamaannya banyak. Kalau kita saum sunnah Syawal ya banyak keutamaannya. Maka pendapat yang kedua mengatakan lebih mendahulukan puasa mengganti puasa kodok dibandingkan puasa Syawal gitu. Seperti itu. Itu sih dua pendapat tentang saum sunnah Syawal sama ganti. Kadang-kadang jadi dilema kan. Ini ganti dulu apa Syawal dulu ya gitu. Kalau emang teman-teman kuat dan emang waktunya ada, ya berarti kita ganti dulu baru baru sunnah Syawal gitu. Kalau waktunya masih ada ya. Seperti itu. Walau alam bisawab. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak ya di itu ya? Tadi saya salah. Belum ada Uma. Ada. Udah, Mbak, ada Kak Ina, maaf. Mana Mbak Ina? Oh, ternyata nggak bisa digabung. Iya benar. Mbak Rena benar nih ya. Bentar. Benar ya bahwa nggak boleh menggabungkan puasa sunnah dengan puasa wajib. Nggak boleh. Jadi kita niat aku niat niat puasa kodo dengan puasa Syawal nggak boleh. Karena emang para ulama sepakat tidak boleh menggabungkan puasa sunnah dengan puasa wajib itu nggak boleh. Yang boleh sunnah dengan sunnah. Misalnya kita saum Senin Kamis nih. Terus sama sama saum Syawal itu boleh digabungkan. Karena sama-sama sunnah ya. Tapi kalau yang wajib nggak boleh digabungkan dengan sunnah. Terus gimana kalau saum saum kodo di Senin Kamis boleh. Tapi niatnya hanya kodo aja niatnya. Jangan jangan niat Senin Kamis dan kodo nggak boleh. Jadi niatnya tuh puasanya di Senin Kamis, tapi niatnya bayar kodo puasa gitu. Ya, harinya doang yang Senin Kamis, tapi niatnya niat puasa kodo itu dibolehkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini Mbak Ina puasa Daud ya. Oh, Mbak Ina boleh puasa lagi di hari Kamis langsung. Di hari Kamis boleh. Nanti lanjutkan lagi Daudnya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih Senin Rabu ya, Senin Rabu Jumat kan harusnya ya, Senin Rabu Jumat Ahad. Terus Rabunya dapat undangan makan, kita batalin kan ya, kita memenuhi undangan. Nanti kita puasa hari apa? Hari Kamis. Nanti Kamis Sabtu Ahad gitu ya. Kamis Sabtu Senin gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau ini kan sifatnya Masya Allah ya, kalau Saum Daud itu fleksibel ya sifatnya. Jadi kita ini, jadi puasanya hari Kamis ya, bisa. Jadi tadi ya kalau emang kita nggak ada urusan yang sangat penting,
kita juga masih sehat, maka sebaiknya kita mengganti puasanya di awal-awal setelah Ramadan ya, di awal-awal setelah Ramadan. Karena kita nggak ada yang tahu ya umur kita. Ya, nggak ada yang tahu umur kita. Itu kan wajib wajib dibayar. Nah, rukun puasa ya. Kalau Imam Ibnu Rushdi mengatakan bahwa rukun puasa ada 3. Rukun puasa ada 3. Yang 2 disepakati ulama, yang 1 tidak disepakati oleh ulama. Ya. Yang disepakati adalah masuknya waktu. Ya, jadi kita tuh ini rukun ya. Rukunnya jadi satu hal yang harus dipenuhi. Maksudnya waktu. Jadi sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, atau lebih mudahnya sejak azan subuh sampai azan maghrib, gitu ya. Itu rukunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari yang batal, menahan diri yang membatalkan. Nah, kita bahas ya apa aja yang membatalkan ya. Nah, ini 2 hal yang disepakati oleh ulama. Ya, 2 hal yang disepakati oleh ulama. Nah, yang ketiga nih, rukun yang ketiga ini ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan ini merupakan rukun, ada yang menyatakan tidak perlu pakai ini. Yang ketiga adalah niat. Nah, tadi saya sampaikan kalau di Imam Syafi'i niat menjadi rukun puasa. Tapi kalau di imam yang lain itu ada beberapa imam yang tidak mengkhususkan niat sebagai rukun puasa. Ya. Jadi kalau itu rukun puasa. Kalau Syekh Said Sabiq ya dalam Fiqh Sunnah itu beliau mengatakan bahwa 2 rukun yang beliau pahami. Yang pertama menahan diri dari yang membatalkan puasa, yang kedua niat. Ya. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, amal itu berdasarkan niatnya. Ya. Dan manusia mendapatkan apa-apa sesuai yang diniatkannya. Nah, sekarang kita ke yang membatalkan puasa terakhir nih ya pembahasan kita. Nanti deh. Dua bahasan lagi. Hukum yang membatalkan puasa, pembatal puasa. Ada berapa perilaku yang membatalkan puasa ya, atau yang menyebabkan puasa itu batal. Yang pertama tuh murtad. Jadi kalau orang yang murtad, maka dia karena dia batal keislamannya, maka batal juga puasanya. Ya. Lalu yang kedua itu makan atau minum secara sengaja ya. Secara sengaja loh. Ada hadis dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka lanjutkan, sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya dia diberikan makan dan minuman oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, kalau kita lagi puasa Ramadan, kita lupa minum air segelas. Nah, setelah itu kita ingat lagi, oh ya lagi puasa. Ya udah lanjutin lagi puasanya. Gitu ya, sempurnakan puasanya. Karena kata Rasulullah itu adalah nikmat yang diberikan Allah untuk kita. Tapi yang paling Kalau yang dimakannya pedes gimana? ya itu dia. Minum. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Itu dia kalau makannya pedas, baru ingat, lagi puasa. Aduh, belum minum lagi. Ya nggak boleh minum lah, udah inget. Ya. Berarti udah sampai situ nikmatnya, sampai makan yang pedas. Ya. Itu saya pernah tuh saya puasa, saya lupa, terus saya minum air es jeruk di siang hari. Enak ya. Pas udah habis separoh, saya baru ingat, ya lalu puasa ya, Masya Allah. Kita puasa lagi ya. Jadi kalau lupa, silakan lanjutkan ya. Jadi lanjutkan lagi, sempurnakan puasanya. Jadi kalau Syekh Said Sabiq itu mengatakan makan dan minum karena lupa, tidak sengaja, dan atau dipaksa sama orang suruh makan. Misalnya itu ya, lagi puasa nih, suruh maksa makan gitu. Maka tidak ada kodok dan tidak ada kafarat baginya. Ya, itu di fikus sunnah ya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang lain apa? Yang lain muntah disengaja. Nah ini muntah disengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal ya. Tapi kalau kita muntah yang disengaja, misalnya maaf nih, ada orang yang masukin tangan gitu ya ke mulutnya biar bisa muntah.
Itu batal ya puasanya, muntah dengan sengaja. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terdesak oleh muntahnya dan dia sedang puasa, maka tidak wajib baginya qada. Jika sengaja muntah, maka baru wajib qada. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini sahih ya. Gitu. Jadi kalau muntah disengaja, maka itu membatalkan puasa. Imam Al-Khattabi berkata, aku tidak ketahui adanya perbedaan pendapat bahwa orang yang terdesak oleh muntahnya tidaklah wajib baginya qada. Jadi nggak ada perbedaan pendapat ya. Jadi semuanya ulama sepakat bahwa muntah yang disengaja yang membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Terus haid dan nifas, ya pasti ya. Jadi kalau jika seorang wanita sedang puasa, lalu dia melakukan darah haid. Nah, maka ya mau udah jam setengah 6 sore, jam setengah 6 sore, dia haid, ya udah disyukuri ya. Disyukuri kadang-kadang gini ya. Ya, udah mau udah mau azan baru datang haidnya. Nggak apa-apa, syukuri aja. Jangan kita belajar untuk mensyukuri apa yang Allah berikan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala puasa pada hari itu ya, dan pahalanya. Walaupun kita harus mengkodoknya di hari yang lain ya. Seperti itu. Jadi kita kalau haid atau nifas maka kita jadi haid dan nifas walau sesaat sebelum berakhir puasa nih, sesaat sebelum berakhir puasa. Dia pun tinggal 5 menit lagi mau azan maghrib, kalau kita haid maka kita wajib membatalkan puasa kita ya. Seperti itu. Kan pertanyaannya gini, Uma gimana kalau kita nggak tahu nih, ternyata pas kita mau sholat maghrib ada darah haid dan celana kita. Nah, maka harus diyakini. Diyakini aja. Ini darah keluarnya sebelum azan atau setelah azan. Harus jujur ya sama diri sendiri ya. Kalau yakin sebelum azan, maka sudah. Kita berarti harus mengkodok puasa kita pada hari itu. Ya. Terus mengeluarkan ini ya, air mani secara sengaja. Nah, juga nggak ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih bahwa ini adalah satu hal yang membatalkan puasa, ya. Dan wajib dikodok. Dan ada kafaratnya. Ada kafaratnya. Jadi selain dia wajib mengkodok, juga ada kafaratnya. Ya. Ada kafaratnya. Lalu yang keempat, dia berniat membatalkan puasa. Nah ini. Jadi kalau ada orang, ini hati-hati ya. Ada orang yang berpuasa, lalu berniat membatalkannya, walaupun tidak jadi makan atau minum, maka dia telah batal puasanya. Gitu, Kak. Sebab niat merupakan rukun menurut mayoritas ulama. Gitu ya. Jadi kalau kita harus hati-hati, misalnya ada orang mau batalin puasa gitu, tapi padahal dia nggak makan nggak minum, nah itu sudah batal puasanya. Ini menurut para ulama ya. Lalu yang kelima tadi yang saya sudah sampaikan, jima di siang hari ini pun membatalkan puasa. Pelakunya bayar kodo di hari yang lain dan bayar kafarat yang tadi saya sampaikan, kafarat tadi ya. Ya. Kafaratnya itu wajib atas mereka berdua ya. Jika mereka sengaja padahal mampu untuk menghindarinya. Ya. Maka kafarat tadi ya. Tadi yang berpuasa 60 hari berturut-turut ya. Nah, ini jadi kalau mayoritas ulama mengatakan kafaratnya itu wajib atas berdua ya, atas berdua. Tuh ya. Jadi itu saya yang selanjutnya berbuka karena menyangka sudah maghrib. Nah, ini. Ya, jadi kalau seorang yang makan, minum dan jima itu ya karena menyangka sudah maghrib padahal belum, maka ini batal menurut mazhab ya. Ya, semua mazhab ya. Batal. Ya. Ya. Gitu. Jadi ada tuh kadang-kadang kita padahal belum azan maghrib
misalkan udah azan maghrib, nah itu makanya harus hati-hati. Itu hal-hal yang membatalkan puasanya. Itu aja sih teman-teman yang membatalkan puasa. Ya. Lalu bagaimana hukum meninggalkan puasa Ramadan? Ini terakhir ya. Bagaimana hukum meninggalkan puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam. Kedudukannya sangat tinggi dalam Islam ya. Kan di rukun Islam keberapa? Rukun Islam yang keempat ya. Ya. Jadi kalau wanita, kalau orang yang tadi ya, orang yang safar, jadi apa namanya? Bagaimana hukumnya meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja? Nah ini yang pertama ya. Tidak berpuasa karena uzur syar'i. Nah itu tadi ya. Kalau yang kayak orang safar, orang sakit, wanita haid, nifas, hamil, menyusui, orang yang sudah sangat jompo, ya semua tidak berdosa ketika dia tidak berpuasa. Tapi nanti ada kodo atau fidyah yang harus dibayar. Ya. Kalau tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, maka ini dianggap melakukan dosa yang teramat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa orang-orang yang beriman menetapkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan pada tidak sakit dan tidak ada alasan, maka dia lebih buruk dari pemungut-pungutan liar, pezina, peminum khamar, bahkan dilakukan keislamannya. Dan mereka menyangka Rasulullah adalah zindik dan telah merusak keislamannya. Nah, namun apakah mereka kafir atau murtad? Nah, dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada 3. Di atasnya lah agama Islam dipondasikan, dan barang siapa meninggalkan satu saja maka dia kafir dan dengannya hal untuk dibunuh ya. Yakni syahadat la ilaha illallah, salat wajib dan puasa Ramadan. Syahadat la ilaha illallah, salat wajib dan puasa Ramadan. Jadi tapi teman-teman, mayoritas ulama mengatakan itu tidak kafir. Dia masih muslim namun fasik ya, dan pelakunya melakukan dosa besar. Ya. Dan kalau hadis yang tadi saya bacakan itu masih diperselisihkan kesohihannya. Jadi tidak cukup kuat menjadi dalil ya tadi yang saya bacakan. Jadi kalau ada orang-orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, maka ulama sepakat mereka masih muslim tapi melakukan kefasikan dan dosa yang besar. Ya, itu yang akhirnya menjadi kesepakatan di para ulama. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena mengingkari kewajiban saum Ramadan? Nah ini. Nah, golongan ketiga ini, golongan ini, maka ulama sepakat pelakunya telah murtad. Kenapa? Karena dia telah mengingkari ayat Al-Quran dan dia juga telah mengingkari salah satu rukun Islam. Ya. Jadi kalau Syekh Said Sabiq rahimahullah itu menjelaskan bahwa umat telah sepakat atas wajibnya saum Ramadan. Dan itu termasuk salah satu rukun Islam yang telah diketahui telah pasti dalam agama. Dan orang-orang yang mengingkarinya maka dia kafir dan murtad dari Islam. Itu ya. Jadi ini sedikit banyaknya tentang fikih puasa, khususnya Ramadan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman buat kita dalam kita menjalankan puasa Ramadan ya. Di hidup teman-teman ada yang saya sampaikan sebelum saya tutup. Jadi kalau Ramadan itu kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Sunnahnya apa? Sunnahnya misalnya kita sahur. Sahur itu adalah sunnah yang jadi Rasulullah itu menyunahkan kita sahur. Ya, walaupun hanya dengan segelas air. Ya, karena ada keberkahan di sana. Jadi kita harus bukan harus sih. Karena sunnah ya, maka kita berusaha untuk kita bisa bangun di waktu sahur walaupun hanya minum air putih ya. Putih. Kalau mau makan ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kan ada orang-orang yang malas sahur ya,
Jangan ya, karena itu adalah sunnah yang Rasulullah ajarkan gitu ya, sahur itu. Lalu yang kedua, bersegera berbuka. Kalau sudah azan maghrib, maka kita bersegera berbuka. Ya, itu juga suatu hal yang disunahkan sama Rasulullah SAW. Berbuka yang manis-manis, itu pun sunnah yang Rasul ajarkan ya. Terus selalu teman-teman di bulan Ramadan itu banyak-banyaklah kita berdoa sama Allah. Karena ini bulan di bulan yang mustajab untuk kita meminta doa. Makanya teman-teman di surat Al-Baqarah 186 itu kan Allah berfirman tentang doa. Berdoalah kepadaku, sungguhnya aku lah dekat. Itu ayat itu didekatkan dengan ayat puasa. Kan ayat puasa kan 183, 184, 185 ya, ayat puasa. 186-nya itu Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, sungguhnya aku lah dekat. Artinya teman-teman, bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana kita bisa meminta banyak doa sama Allah gitu. Oh, bulan mustajab untuk kita banyak berdoa. Kita khususkan untuk doa apa nih, doa yang ingin kita panjatkan ke Allah, Pak. Itu di bulan Ramadan kita fokuskan. Setelah waktu-waktu sholat wajib kita, atau setelah ketika berbuka puasa tuh kita bisa berdoa sama Allah, tuh mustajab tuh waktunya ya. Ketika di sholat malam kita, atau misalnya ketika di waktu sahur ya. Saya ingat satu kisah tuh, ada seorang ibu yang dia tuh Masya Allah, ketika dia berbuka puasa tuh dia tidak pernah lupa untuk mendoakan anak-anaknya misalnya, seperti itu ya. Itu Masya Allah ya, waktu yang sangat mustajab untuk kita banyak berdoa ya. Dan terakhir, terakhir jangan lupa di bulan Ramadan ini kita zakat fitrah ya, wajib bagi seluruh umat muslim untuk kita zakat fitrah itu ya. Insya Allah silakan kalau yang menanyakan lagi sebelum kita sudahi. Saya sudahi dulu eh, materinya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Allah, janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya serahkan ke Mbak Sofia. Jazakillah khairan Uma. Ya, Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di penghujung kajian malam ini. Teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Di kolom komentar Kak Ina udah dijawab ya Kak? Izin Kak. Sebentar. Iya, boleh. Aku tadi maaf keluar Kak, jadi Oh, nggak ada lihat chatnya nih. sudah tadi Kak. Udah ya Kak. Iya. Baik. Oke, baik. Gak ada lagi ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih Uma buat ilmunya malam ini, buat kebersamaannya. Terima kasih teman-teman buat hati yang sama-sama ingin tumbuh lebih baik. Mungkin sedikit pesan ya. Kalau mungkin di basket kita kerjasama tim, saling mengisi posisi dan gak meninggalkan teman di lapangan. Begitupun juga dalam hidup dan menyambut Ramadan. Kita nggak berjalan sendiri, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan menjaga silaturahmi biar kita bergerak bareng-bareng dan nggak jalan sendiri-sendiri. Jadi sebelum Ramadan yuk kita pemanasan ruhiyah. Jadi perbaiki niat, jaga lisan, perbanyak doa, dan pererat hubungan sesama, karena Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang membersihkan hati dan menguatkan ukhuwah. Saya dari MC memohon maaf atas segala kekurangan selama ini, begitupun Kak Yuli dan Uma juga. Ada pesan-pesan Uma, Kak Yuli? Cukup Kak. Ya Allah, semangat semuanya. Cukup. teman-teman, Terima kasih. Masya Allah ya. Saya mau minta maaf nih karena kita mau Ramadan. Ya, kita Iya. saling memaafkan ya, saling memaafkan agar Ramadan kita nih bisa kita jalankan dengan hati yang lebih baik ya. Teringat sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan,
banyak orang yang dia berpuasa hanya dapat menahan makan dan minumnya saja gitu ya. Tapi tidak dapat pahala puasanya ya. Karena rusak, puasanya rusak. Rusak dengan apa? Rusak dengan hal-hal yang sifatnya tadi ya, kalau tadi kan yang saya sampaikan tentang membatalkan puasa sifatnya kan fisik ya, lahiriah gitu fisik ya. Eh, maka ada hal-hal yang bisa merusak puasa gitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga teman-teman semua agar puasa kita tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga kita bisa menata hati kita, kita bisa menata nafsu-nafsu kita ya, eh, terutama nih emosi-emosi kita ya, yang lisan-lisan kita juga ya. Kita ikhtiarkan, kita hadirkan Ramadan ini untuk kita bisa memperbaiki eh, hal-hal yang memang tidak Allah suka yang ada dalam diri kita ya. Saling Bismillah berusaha berdoa sama Allah. Kalau saya tuh biasanya kalau udah masuk puasa tuh doanya ya Allah, pertama doa saya nih ya. Ya Allah, jauhkan saya dari rasa ngantuk yang berlebihan. Karena kadang-kadang eh, musuh terbesar adalah ngantuk kan. Jadi doanya itu jangan diberikan rasa ngantuk yang berlebihan, lalu mudahkan untuk bisa menjalankan semua ibadah pada bulan itu. Lalu yang ujungnya adalah ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menang di hari kemenangan. Menurut menurut Allah ya. Jadi menurut Allah seperti itu. Itu ya insya Allah semangat. Nanti insya Allah kita ketemu lagi habis Lebaran ya Kak Yuli. Kak Yuli, Mbak Yuli habis Lebaran ya. Iya, Uma, insya Allah, Iya berarti insya Allah habis Lebaran ya kita nanti ketemu lagi. insya Allah. Baik, baik, terima kasih Uma untuk pesan-pesannya. Kita akhiri kajian malam ini dengan beristighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk meluangkan waktu di kajian malam ini. Ilaliko setelah Lebaran. Insya Mari Allah. kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lahir batin semuanya. Lahir batin. Maaf lahir batin semua. Kak Eli, Kak Dia, Kak Rey. Ya, Kak Insya Sofia. Allah. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Iya, silahkan Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin pamit Kak.